Untuk angka berpola, sebagai contoh ini yang pertama ya. Untuk soal seperti ini adik-adik, perhatikan gambar di bawah ini. Ya, ada dua gambar, kemudian kalian diminta menentukan nilai yang kosong gitu ya, nilai yang kosong. Nilai X di sini. Kadang di soal bisa berbentuk tanda tanya. Gitu ya. Nah, antara dua kotak ini berhubungan. Ya, berhubungan. Bisa kotak satu berhubungan langsung dengan kotak yang bentuk gambar yang kedua, atau di dalam gambar ke satu itu angka tertentu itu merupakan operasi dari angka-angka yang lain, gitu ya. Nah, untuk soal berbentuk ini, itu kalian jangan berpikir terlalu jauh. Jadi sebetulnya kalian hanya mikir ini, operasi ini aja. Operasi penjumlahan, operasi pengurangan gitu ya. Operasi perkalian, ya, operasi pembagian gitu ya. Jadi antara operasi-operasi ini aja adik-adik. Nah, untuk operasi yang lain mungkin enggak Kak, misalkan operasi perpangkatan bisa jadi ya. Mungkin enggak operasi pengakaran bisa jadi gitu ya. Tapi ini sangat jarang. Gitu ya, jarang. Jadi kita coba dulu yang berbentuk ini dulu. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kalau misalkan angkanya terlalu jauh, mungkin bisa kita coba yang penguadratan atau pengakaran, gitu ya. Jadi triknya untuk mengerjakan soal seperti ini, itu kita coba operasi ini dulu, gitu ya, operasi ini dulu. Oke, kita kembali ke soal ini. Seperti soal ini misalkan, ini dimaksudkan angka 22 ini merupakan hasil dari operasi angka yang lainnya, gitu ya, angka yang lainnya. Jadi kita coba saja penjumlahan pengurangan dulu, penjumlahan pengurangan perkalian pembagian gitu ya, atau kolaborasi dari mereka, dari keempat ini, gitu ya. Misalkan begini, salah satu usul saya, ini misalkan kalau kita lihat atas ya, atas ini kalau kita jumlahkan berapa? Kalau kita jumlahkan kan jadinya 11 kan? 11 ya. Kemudian bawah, kalau kita jumlahkan berapa? Nah, kalau kita jumlahkan kan juga 11. Oke, apa hubungannya antara ini? Nah, kan kelihatan ya, bahwa 22 itu adalah jumlahan antara 11 dengan 11. Jadi 11 ditambah 11 sama dengan 22. Nah, dengan begitu, dengan cara yang sama kita bisa menentukan nilai X ini. Ya, jadi ini kita jumlahkan 7 tambah 8, 15. Ya kan? 6 tambah 9 juga 15. Berarti nilai X-nya apa? Nilai X-nya berarti 15 ditambah 15. Berapa? 30. Gitu ya. Oke, kita coba lagi soal yang lain. Lihat. Ini berarti kan jadi 1 ya. Ini kan seperti jadi 1 ya. Jadi 1, dengan ini berdiri sendiri di bawah. Di sisi yang lain, kan gitu ya. Di sisi yang lain. Nah, kalau kita perhatikan ini misalkan. Nggak mungkin kalau ini dikalikan kan. Kalau dikalikan jadinya 0. Sedangkan ini kalau dikalikan jauh banget kan ya. Yang paling mungkin apa? Lagi-lagi saya minta mulai dari penjumlahan dulu. Penjumlahan dulu. Ya, baru coba pengurangan, baru nanti perkalian, baru pembagian atau kombinasi dari mereka ini. Jadi usul saya gini. Ini gampang adik-adik. Ini kalian tambahkan aja. Ya, kalian tambahkan jadi berapa? 15. Nah, ini kalau ditambahkan jadi berapa? 15 juga kan? 15 juga. Jadi ini 15, ini 15. Coba kita cek, benar nggak ini? Ini kalau kita tambahkan jadi berapa? 10. Iya kan? Kalau ini kita tambahkan jadi 10 juga. Betul ya? Oke, maka dengan mudah kita bisa menentukan nilai Y, bahwa nilai Y itu sama saja dengan apa? Ini kalau kita tambahkan jadinya 19, iya kan? Kalau ini ditambahkan hasilnya juga harus sama dengan 19. Berarti kan Y ditambah 8 sama dengan 19, maka Y-nya berapa? 19 dikurangi 8.
11. Oke, jadi jawabannya adalah E. Gitu adik-adik ya. Oke, masih penasaran? Coba lagi yang lain. Tentukan nilai A. Ya, kalau kita pakai penjumlahan misalkan seperti tadi misalkan, atas dulu misalkan. Contoh pertama ya. Kalau kita jumlahkan berapa? 21. Ini kalau kita jumlahkan 23. Dijumlahkan besar sekali ya, nggak mungkin 10 kan? Kalau dikurangkan juga nggak mungkin. Ya, jadi bisa kalian menjumlahkan horizontal begini, bisa juga vertikal, bisa juga diagonal, gitu ya. Jadi kalian coba-coba. Kalau ini kalau saya jumlahkan 27, kalau ini jumlahkan 17 ya. 27, 17. Kalau dikurangi jadi 10. Kan gitu ya? Oke, ini ada saya punya dua usul ini adik-adik untuk soal ini. Jadi bisa kalian menjumlahkan ini. Ini kalau dijumlahkan jadi berapa? 27 kan ya. Ini kalau dijumlahkan jadi 17. Kemudian 10 ini dapatnya dari mana? 27 kurangi 17. Iya kan? 10. Kan begitu. Sehingga apa? Sehingga ini nilai A kita dapatkan dari ini dijumlahkan 17, iya kan? Ini kalau dijumlahkan berapa? 11. Berarti nilai A sama dengan 17 dikurangi 11. Berapa jadinya? 6. Ya, jawabannya adalah A. Gitu ya. Oke. Usul saya yang kedua gini. Tidak harus begini, bisa juga gimana, Kak? Misalkan ini 12 dikurangi 8. Berapa adik-adik? 4 ya. 4. Kemudian 15 dikurangi 9. Berapa? 6. Iya kan? 6. Ini kalau dikurangi 6. Nah, maka kalau dengan 6, 4 dengan 6 supaya hasilnya 10 kan kita jumlahkan. Hasilnya 10 ya. 10. Maka dengan cara yang sama, kita coba. 9 dikurangi 5. Berapa? 4. Kan gitu ya. 8 dikurangi 6. Jadinya berapa? 2. 4 tambah 2 sama dengan 6. Hasilnya sama. Iya kan? Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Yuk, contoh lagi seperti tadi. Ini mirip juga. Jadi bisa kalian kerjakan dengan cara apa? Kita buat 12 dikurangi 8. Itu ya. Jadinya apa? 4. Kemudian 15 dikurangi 9. Jadi berapa? 6. Supaya jadi 24, kita kali. Jadinya 24. Iya kan? Jadi kita tidak lagi hanya penjumlahan saja, ada satu lagi tambahan, jadi perkalian. Ya, dengan cara yang sama, kita lakukan ini juga. 9 dikurangi 5, berarti berapa? 4. Oke, 8 dikurangi 6, berarti jadinya apa? 2. Kalau dikalikan jadinya 8. Jadi nilai B ini sama dengan 8. Jawabannya adalah B. Gitu ya. Adakah cara lain? Silahkan kalian coba nanti. Oke. Kita ganti yang lain. Sorry, sebentar. Ini harusnya 18 ya. Salah ngetik soal. Ini dikurangi. Ya, kita kurangi. Jadinya 2. 2 dengan 8 ini kita kalikan. Gitu ya. 2 dikali 8 sama dengan 16. Berarti kalau gitu P-nya berapa? P-nya berarti ini. Kita kurangi, ketemunya 3. Ya. 3 kita kalikan dengan 6. Oke, hasilnya adalah P. Jadi P-nya adalah 3 kali 6. Jadi hasilnya yang benar adalah yang C gitu ya, yang 8 ini ya. Oke. Oke, ya, kita lanjutkan berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada dua segitiga juga. Nilai M sama dengan, nah gimana nih? Oh, ini tambah. Ini kita tambahkan ya, bisa ya. Kita tambahkan jadinya 14. Nah, 14 ini kita kurangi dengan 2. Iya kan? 14 kok dikurangi dibagi. Sorry. 14 dibagi 2 jadinya kan? Jadi 7 ya. Oke, berarti ini kita tambahkan jadinya berapa?
Kalau ditambahkan jadi 15. 15 ini kita bagi dengan 5 kan gitu ya. Tadi kan 14 dibagi 2, 7. Berarti ini 15 dibagi dengan 5. Jadi M-nya itu sama saja dengan 15 dibagi 5. Jadi jawabannya adalah 3. Oke. C. Itu ya. Yuk, berikutnya. Nah, ini. Perhatikan gambar di bawah ini. 9, 16, 12. Di sini 18, 32X. Nilai X sama dengan jawabannya 12, 18, 20, 24, 28. Yuk, gimana nih? Kalau ini 12 merupakan hasil dari operasi 9 dan 16, ini kalau kita tambahkan tidak bisa, ya kan? Kalau dikurangkan selisihnya juga tidak bisa. Kalau misalkan dikali juga tidak bisa, dibagi juga tidak bisa. Tapi kalau misalkan seperti yang saya bilang tadi, bisa dalam satu gambar, bisa antar gambar gitu ya, kita menyamakannya, kita membandingkan. Kalau misalkan gambar satu ini gambar satu misalkan, kita bandingkan dengan gambar 2, ada nggak hubungannya? Nah, kalau kalian perhatikan di sini. Sini 9, sini 8, 18, di sini 16, di sini 32. Apa hubungannya? Ya, dikali 2 kan? Dikali 2. Gitu ya, dikali 2. Berarti kalau di sini 12, ya kan? Kalau di sini itu 12, berarti di sini berapa? Dikali 2. Iya kan? Berarti X sama dengan 12 dikali 2, 24. Jadi yang benar jawabannya D. Itu ya. Jadi bisa dalam satu gambar, bisa juga kalian membandingkan antar gambar gitu ya, kalau seperti ini.